Kalau ini apa, Mbak? Garam bleng. Ini masih bagus, Mas. Sayang lah kalau misal dibuang. Udah agak lengket ya, Mbak ya? Enggak, Mas, emang kayak gitu, Mas. Jadi kotor banget ya, Mbak? Ada item-item ya, Mbak ya? Iya, Mas. Kutu kayak gitu, Mbak? Bukan, Mas. Cairan apa, Mbak? Itu cairan biar agak putih gitu, biar enggak kusem. Penggunaannya untuk pangan itu jelas tidak bisa digunakan senyawa kimia yang berbahaya. Ada di sini kalau yang belum makan nasi seharian, nggak afdol rasanya. Yakin pasti ada. Itu mah ciri orang Indonesia banget. Tapi selain nasi ada juga yang sama mengenyangkannya, yaitu lontong. Belakangan lontong juga dimix dengan berbagai macam kuliner, semisal lontong opor, sate, soto, dan masih banyak lainnya. Banyaknya versi makanan yang basisnya lontong munculin celah segelintir oknum nggak bertanggung jawab, memproduksi lontong asal-asalan, dan cenderung ngebahayain buat kesehatan. Ada cerita mengerikan apa dari lontong kali ini? Saudara tonton Buser Investigasi. Bener nih, lontong kebal anti basi beredar. Pagi-pagi gerak-gerik orang ini kami pantau dari jarak aman. Sengaja kami lakukan karena ada info yang kurang enakin dari kegiatan produksi makanan tertentu yang lagi dibuatnya. Kata temen, kalau mau mantau, kudu hati-hati, biar nggak buyar semua rencana. Coba deh lihat bahan baku yang lagi dicucinya itu. Kayaknya nggak jauh deh sama makanan yang berbau beras-berasan. Nah, itu cairan dikucurin dari jerigen apaan ya? Kok ngaduk-ngaduknya pakai kayu segala ya? Kenapa coba nggak pakai tangan aja kayak pas lagi nyuci beras sebelumnya? Simpok mendadak geser ke kebun belakang. Ternyata doi ngambilin daun pisang sop. Terus buat apaan ya daun pisang ini? Tapi pas Ane coba standby lagi ke dapurnya, malah dibuat merinding sama beras yang sebelumnya direndam tadi. Ya ampun, busanya tebal bener. Udah gitu, warna busanya jadi nguning plus kelihatan kotor pula. Nggak kayak pada umumnya. Pas Simpok balik kandang sambil nenteng daun pisang, rupanya beras yang direndam tadi lanjut diproses. Tapi ya gitu, udah dibilas berkali-kali pakai air, busanya tetap aja muncul, susah hilangnya. Dikira sih proses nyuciin berasnya udah kelar, nggak taunya, tuh ada yang nyemplung lagi, ya ngerti apaan itu, masih agak buram kalau dilihat dari jauh. Sebenarnya sebelum kemari, Ane sempat nguntitin Simpok pas lagi jualin dagangannya. 2 kantong ditentengnya langsung. 1 lapak didatengin. Entah model nitip atau dibeli langsung, tapi yang pasti 1 kantong dagangannya ditaruh di sana. Sisa 1 kantong lagi ditenteng, gak tahu mau dikemanain lagi. Di luar pasar ternyata doi mampir lagi ke sebuah warung makanan. Masih agak teka-teki sih di kepala, sebenarnya dijualnya itu apa ya? Yang pasti keluar warung, dagangannya ludes. Dikira doi langsung balik kanan ke rumah. Ternyata melipir ke toko yang naga-naganya khusus jualan bahan-bahan kimia. Mencurigakan Simpok. Momen itulah yang bikin Ane mutusin buat mantau gerak-gerik Simpok. Beras yang tadi sempat direndam pakai kristal putih lalu ditiriskan. Gak ada proses pembilasan lagi di sini. Di bawah terik matahari, beras itu dijemur. Nunggu kering, Simpok gercep nyobekin daun pisang. Kalau lihat modelan daun pisang ini, kayaknya bakal dijadiin pembungkus nantinya. Beras yang udah kering itu terus diangkat.
Kita masih bertanya-tanya nih, serbuk apaan yang dicampurin ke beras tadi? Walah, ternyata si Mpok bikin lontong sob. Kejawab udah dagangan si Mpok ini. Tapi emang prosesnya begitu ribet ya? Pakai ada campuran macem-macem. Yang ini mesti kita cari tahu lagi detailnya. Mumpung ada kawan yang agak kenal sama si Mpok, jadi lebih gampang untuk korek-korek kegiatannya. Ini kalau bikin lontong bisa berapa banyak Mbak setiap hari? Biasanya 150 sampai 200-an sih mas. Banyak juga ya Mbak ya? Iya lumayan mas, tapi kan beda lagi nanti kalau misal ada pesanan nanti kan saya hitungannya udah beda lagi. Kalau perharinya saya bikinnya antara 150 atau 200 lontong aja. Ini biasanya nganternya kemana aja Mbak? Nanti biasanya kita nganternya tuh ke pasar mas, sama ke warung-warung yang jual kayak pokoknya yang berbau-bau lontong lah mas. Lumayan juga jumlah lontong yang dibikin. Wajar kalau sehari ngakunya dia bisa habisin beras sampai 5 kg lebih. Ini kayak gini cari berasnya di mana Mbak? Saya biasanya kalau ini tuh beli di penggilingan langsung mas. Kan harganya lebih terjangkau. Beda kayak di toko-toko. Kalau di toko-toko kan udah lumayan ya mas harganya. Kalau di penggilingan langsung tuh ya agak miring lah mas. Emang berapa Mbak? Ya 10.000 dah, 10.000-an udah dapet lah mas. Per kilo. 10.000? Iya. Murah ya Mbak ya? Iya mas, kalau yang di toko-toko itu kan udah mahal-mahal mas sekarang. Udah berapa tuh kalau di toko-toko tuh Mbak? Kalau di toko-toko kisaran udah 16-an, 17. Tergantung merek berasnya juga mas. Oh makanya akhirnya milihnya beli di ini, penggilingan? Iya, milih di penggilingan. Soalnya juga kalau misalkan saya beli di toko, ini mas, terlalu mahal saya juga nanti nggak dapat apa-apa ya mas ya. Hampir sejam puluhan lontong dibuatnya. Terus butiran putih yang sempat dicampurkan sebelumnya ini apaan sih Mpok? Mbak kalau ini apa Mbak? Itu garam mas. Ini garam apa Mbak? Itu garam buat campuran di sini mas. Oh buat di beras ini ya? Iya. Loh kenapa harus pakai garam segala Mbak? Ya biar gurih terus beda sama yang lain juga mas. Loh bukannya lontong tuh justru ini ya rasanya tuh cenderung hambar gitu ya Mbak ya? Iya mas, kebanyakan orang-orang kan jual hambar ya rasanya. Nah kalau saya tuh suka yang kayak agak gurih-gurih gitu loh mas. Jadi biar emang nggak hambar-hambar banget gitu. Tapi ini garam biasa Mbak? Garam khusus mas itu mas. Terus garam apa ini Mbak? Itu saya kalau beli di pasar itu biasanya bilang garam bleng gitu. Walah, ternyata bleng toh. Ada yang belum ngerti bleng itu apaan? Sabar ya, ntar juga tahu. Tapi kita fokusin lagi nih. Itu lontong yang udah agak kusaman, ngapa ngejogrok di situ ya? Ini lontong mas, tapi lontong yang kemarin mas. Oh yang kemarin? Iya. Terus ini maksudnya mau di apain Mbak? Mau dibuang? Enggak lah mas, ini masih bagus mas ya. Sayang lah kalau misal dibuang. Nih mas, masih bagus dia mas. Masih bisa dimakan maksudnya? Masih bisa mas. Ini masih bagus kok. Loh ini maksudnya diapain nih Mbak? Ini cuma diganti kulitnya aja mas. Kan masih bagus juga toh. Kalau misal pakai itu kan kayak kurang menarik kan. Berarti dibungkus ulang ya ini Mbak ya? Iya, ini dibungkus ulang. Kan jadinya bagus mas. Daripada kayak gini ya kan. Beda. Jadi kelihatan bagus yang ini gitu mas. Jadi ini kayak dibikin baru lagi gitu? Iya, kelihatan kalau baru lagi gitu. Tapi kalau saya pegang tuh udah agak lengket ya Mbak ya? Enggak mas, emang kayak gitu mas. Dia teksturnya lontong itu. Ini bukan lengket nih Mbak? Enggak, emang lontong emang kayak gitu mas. Tekstur lontongnya emang kayak gitu.
Bukannya maksudnya agak ngiler gitu? Enggak mas, ini masih bagus mas. Wah, ngaco nih si Mpok. Karena nggak mau rugi, lontong lama disulap jadi terkesan baru lagi. Proses ini udah dianggap selesai, tapi tahap perebusan belum bisa dilakukan. Kata si Mpok, biasanya perebusan dilakukan pas hari sudah malam. Nggak mau buang waktu mumpung cuaca panas, si Mpok lanjut nyuciin beras lagi buat persiapan besoknya. Ini tuh berarti memang harus dicuci ya Mbak ya? Iya mas, kalau nggak dicuci kan nanti kotor juga. Posisi keadaannya tuh seperti ini mas. Itu kalau misal nggak dicuci nanti lontongnya jadi jelek mas. Iya kan masih ada kayak batu-batu, terus habis itu kayak gini, masih ada padi-padinya gitu. Jadi biar hilang. Tapi kok itu udah agak ada debunya ya Mbak ya? Iya, kalau debunya ini kan dari penggilingannya mas. Dari ini apa namanya, dari gabahnya seperti ini. Terus dia kan lembut jadi seperti ini mas. Jadi masih tercampur jadi satu, makanya harus dicuci dulu biar bersih. Agak nggak biasa kalau lihat beras yang model begini. Baru dicuci sekali, kotorannya pada ngapung semua. Dan kayaknya ini bukan kotoran debu biasa deh. Iya ya Mbak ya? Jadi kotor banget ya Mbak, ada item-item ya Mbak ya? Iya mas, kan ini beras kan emang kayak gitu ya mas. Kadang itu dia kotor mas, kalau nggak dicuci. Kan nggak mungkin kan saya bikin lontong masih keadaan yang kayak tadi, terus saya bikin lontong kan otomatis lontongnya nanti jadi jelek mas. Kayak gitu, makanya harus dicuci bersih. Kan pelanggan itu juga nomor 1. Tapi ini apa nih Mbak? Semut? Kayak semut ya Mbak ya? Atau bukan? Bukan mas, ini kotoran aja kok mas. Ini kotoran dari berasnya aja. Makanya harus dicuci bersih mas. Atau memang kayak gitu. Atau memang ini kutu kayak gitu Mbak? Bukan mas, kalau kutu emang ini kotorannya kok mas. Bukannya suzon nih, tapi agak lain kotoran berasnya. Slow aja, nanti juga bakal kebuka endingnya. Kalau soal nyuci beras, doi bisa berulang kali dan tergolong boros air. Gak apa-apa juga sih, kan biar berasnya benar-benar bersih. Ntar dulu, cairan apa tuh yang dituangin? Ini yang sebenarnya udah jadi pertanyaan sejak awal. Loh itu tadi barusan cairan apa Mbak yang ditambahin Mbak? Itu cairan ini mas, buat apa? Buat agak ngilangin, agak mudarin biar agak putih gitu, biar nggak kusem. Kan ini tadi masih agak kusem ya, jadi nanti kalau dikasih cairan itu udah agak nggak kusem. Kusemnya udah agak hilang gitu mas, jadi agak bersih gitu loh. Awalnya dulu itu aku belum pakai, cuman habis itu aku tanya-tanya ke teman kayak gitu, terus akhirnya dikasih resep itu gitu mas. Kan dulu awalnya real kayak gini aja gitu, terus habis itu pas dibuka lontongnya itu ya kayak kurang maksimal gitu, warnanya kurang cantik. Setelah pakai ini ya lumayan mas. Hasilnya beda ya? Beda mas, hasilnya beda mas. Mbak, tapi kok jadi lebih berbusa ya Mbak ya? Iya mas, emang kayak gini mas kalau pakai cairan itu. Jadi kalau cairan itu tuh kena di air sama di beras itu tetap jadinya kayak gini mas. Lebih berbusa ya? Iya, tapi kan nanti hasil berasnya lebih bersih gitu mas. Ngerendamnya nggak gitu lama, sekitar 5 menitan. Tapi air buangannya ngebusa lumayan banyak guys. Bukan cairan itu aja treatment ke si beras, plus satu benda berwujud kristal. Itu ditambahin apa lagi Mbak? Ini buat netralin itu mas. Jadi kan kalau misal pakai cairan itu tadi kan ada sedikit bau ya mas. Jadi kalau misal dikasih ini biar agak netral, jadi baunya tuh hilang. Seperti itu mas. Masih bulat omongannya, tapi yang pasti
Ini merupakan tahap akhir dalam memproses beras sebelum dibikin lontong. Pas kita coba geratakin dapurnya lagi, bungkusan plastik kristal tadi akhirnya ketemu. Dan ternyata ini tawas, guys. Umumnya tawas ini dipakai buat penjernih air dan bukan untuk makanan. Kita juga sempat ambil jerigen berisi cairan kimia yang sempat dikucurin ke rendaman beras. Pas cairan ini diguyur ke sebuah paving block, efek reaksi langsung terjadi. Buih-buih muncul dan cenderung makin tebal. Bahkan saat cairan itu mengenai kulit, jari seketika memutih melepuh. Rasanya panas dan kayak ditusuk-tusuk jarum. Rupanya ini adalah cairan H2O2 atau hidrogen peroksida. Kalau di browsing, H2O2 atau hidrogen peroksida merupakan senyawa kimia yang lazim digunakan untuk keperluan industri, seperti pabrik kertas, digunakan juga untuk pembuatan deterjen, bahkan larutan kimia ini juga digunakan dalam proses pengolahan air limbah. Efek buruk buat kesehatan bila terpapar juga nggak main-main, mulai iritasi pada kulit hingga bisa merusak organ dalam tubuh jika tertelan. Sebelum sore, tanpa canggung, si Empok ngajak kami ke salah satu tempat untuk belanja sesuatu. Rupanya penggilingan beras yang didatanginya, si Empok langsung fokus sama beras yang dimauinya. Butuh ke semut? Semut. Butuh ke semut, Pak? Semut. Mana butuh? Semutnya ini. Butuh. Bibit butuh. Bibit kutu. Sudah berapa lama itu, Pak? 9 bulanan. 9 bulanan ya. Biasanya banyak yang nyari kayak gini, Pak? Ini tanah ya. Rata-rata. Waduh, yang dicari ternyata malah beras kualitas jelek, sob. Pas dicek lebih detail, beras ini banyak banget kutunya. Mulai dari bapak kutu sampai baby kutu juga ada. Beranak pinak, bos. Garam bleng yang jadi kuncian agar hasil lontongnya maksimal nggak absen ditaburin. Butuh paling nggak 3 jam lebih lontong ini bisa mateng. Kalau modelan kayak gini masih aman nggak sih lontong ini buat dikonsumsi? Beras yang sudah ditemukan kutu di situ itu merupakan salah satu indikator kerusakan pada beras, begitu ya. Jadi mutunya sudah menurun sehingga tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Bleng itu merupakan bentuk garam dari boraks ya. Senyawa borak ini kan sebenarnya senyawa yang digunakan untuk industri kertas, keramik, kemudian dia juga digunakan untuk pengawet kayu, kemudian untuk industri gelas begitu. Dan penggunaannya untuk pangan itu jelas tidak bisa digunakan karena dia termasuk bahan yang berbahaya atau senyawa kimia yang berbahaya. Boraks ini kalau sampai kita makan begitu, ini kan di tubuh kita itu ada mekanisme menyaring senyawa yang bersifat toksik ya atau racun, di mana penyaringan itu biasanya dilakukan di hati gitu dan juga ginjal gitu. Lama-kelamaan ini kan bisa menyebabkan kerusakan hati gitu. Demikian juga dengan ginjal. Buat warga Indonesia, lontong sebagai pengganti nasi dalam kuliner emang banyak pecintanya. Seperti salah satunya lontong opor ini. Ibu Dewi sebagai penjual lontong opor ini selektif dalam memilih lontong yang akan disajikan untuk para konsumennya. Untuk setiap harinya saya bisa menghabiskan lontong dari 40 sampai 50 biji. Kalau weekend itu bisa lebih dari 50, bisa sampai 80, kadang sampai 100 biji gitu. Saya dapat lontong itu yang betul-betul bagus, yang teksturnya kenyal, terus ukurannya juga pas, kemudian rasanya juga enak gitu. Kalau saya itu mencari lontong itu yang betul-betul bagus, artinya dia tanpa pengawet ya. Kemudian dari berasnya itu juga kelihatan kalau itu beras bagus itu hasilnya juga bagus gitu. Karena untuk menjaga kualitas ke pelanggan ya Mas, karena dari pelanggan juga ada masukan kalau misalkan lontongnya kurang bagus, dari pelanggan juga ada yang komplain gitu. Nah, kalau mau cari lontong yang berkualitas dan pastinya aman konsumsi,
Datang aja langsung ke Ibu Suryanti yang produksi lontongnya di belakang Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta. Dengan usaha yang sudah ditekuninya selama 4 tahunan ini, ia selalu konsisten menjaga mutu produksinya. Salah satunya pemilihan beras yang berkualitas baik. Proses perebusan lontong yang dibuatnya pun juga butuh waktu yang nggak pendek, sekitar 6-7 jam lamanya. Semua ini dilakukan agar lontong buatannya bisa matang sempurna, sehingga secara alami daya simpan lontong ini bisa lebih tahan lama, meskipun tanpa ada campuran bahan pengawet apapun. Wajar aja kalau dalam sehari ia sanggup membuat lontong minimal 250 buah. Bahkan kalau weekend, produksinya bisa melonjak 2 kali lipat. Kalau lontong yang saya bikin nggak ada campurannya, Mas. Asli murni. Kan kalau pakai bahan pengawet kan bahaya. Pelanggannya udah banyak toh, kan kasihan kalau ntar kenapa-napa malah bahaya toh. Malah aku yang rugi. Salah satu yang menyebabkan lontong aku awet, ngerebusnya lama sampai 7 jam. Kadang-kadang lebih. Semakin lama kan semakin awet toh, Mas. Kalau yang beras raskin aku nggak mau, soalnya nggak enak. Jadi khusus beras buat lontong C4 Super. Aku pernah menggunakan beras yang kurang bagus, tapi itu pelanggannya pada komplain, kok lontongnya nggak enak, kok lontongnya nggak ada rasanya, kayak gitu. Anyep nggak ada rasanya, ya udah terus kapok. Udah tahu kan bahayanya di mana dan gimana cara menghindarinya? Pokoknya selama nggak ada yang kelihatan aneh dan rasanya masih oke, sikat terus sampai kenyang. Saya Joy Astro pamit. Thanks for watching. I'll see you around.